Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek. Jadi di sini kami kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memasuki video wawancara. Perkenalkan, nama saya Anjana Stiti Selima dan saya Felia Citra Ramadhani. Saya Naura Syafira. Saya Atalarik Salman Firjatullah, biasa dipanggil Salman. Saya Mas Farin Nur Triatmaja, biasa dipanggil Farin. Oke, enjoy your video. Oke, hari ini kita mewawancarai Lapis Tugu Surabaya, salah satu UKM di Surabaya, dengan Mbak Alvina. Dengan Mbak Alvina yang sudah berapa tahun? Saya di sini sekitaran sudah hampir 2 tahun sih. 2 tahun. Benar. Sudah 2 tahun di Lapis Tugu Surabaya. Jadi kemungkinan tahu beberapa ya Mbak ya. Betul. Mungkin bisa langsung Pertanyaan pertama adalah atau manusia. Ya. Berapa jumlah karyawan yang dimiliki dan bagaimana pembagian tugas kerja seperti shift dan lain sebagainya? Kalau untuk di Lapis di Ponorogo sendiri, store-nya yang di sini itu ada 2 orang, 2 karyawan. Ada 2 shift, jadi satu yang shift 1, shift 2 gitu. Jadi Oh, berarti main shift ya. benar. Cuma satu. Kalau boleh tahu shift pagi itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 3. Tapi kalau misalnya kalau shift 2 itu jam 1 sampai jam 9. Tapi tergantung weekend sama weekday-nya sih, Kak. Oh, itu bedanya di mananya? Beda di ininya sih, jam kerja di weekend sama weekday-nya. Kalau misalnya di weekend jam 1 sampai jam 7 sampai jam 9. Kalau misalnya weekdays hari kayak libur gitu, jam 7 sampai jam 10 sih. Nah, Yang kedua, apakah ada proses pelatihan karyawan baru di pabrik bagian di sini? kalau itu tentu jelasnya ada sih ya, kayak bagian kita upselling, kita cara menyambutnya gimana, cara kita untuk pemotongannya aja kita ada pembelajarannya juga gitu kan. Terus kita juga sedikit-sedikit ada nanti buat konten dan lain-lainnya sebagainya sih. Oh, berarti di sini juga diadakan konten-konten untuk mengangkat Benar, strategi ya? benar. Strateginya seperti itu. Seperti itu. Mungkin lanjut. Sekarang pertanyaan tentang mesin ya Kak ya. Apa saja mesin atau jenis mesin yang digunakan untuk membuat produk-produk di Tugu Surabaya? Jelasnya ada mesin buat printersnya kita, terus ada laptop, ada mesin kayak edisi gitu buat kalau misalnya pembayarannya pakai debit. Terus ada kayak ISB gitu untuk buat kasir gitu sih, Kak. Oh, itu spesifik di bagian kasir. Benar. Tapi kalau untuk Produksinya bukan dari sini, ada lagi di luar kota. Oh, jadi tempat tertentu berbeda seperti itu kan? Benar Toko sih. aja gitu. Ya, kita jadi toko aja untuk pembuatannya bukan di sini. Ada tempatnya lagi. Jadi beda. Beda. Ada lagi. Lanjut, tindakan apa saja yang bisa dilakukan bila terjadi kerusakan mesin Kak? Jelasnya kita kan pastinya ada ini ya, saling kerja sama satu sama lain ya. Kalau misalnya pekerjaan atau apapun kendalanya pasti kita kan koordinasi di salah satu tempat yang lainnya. Mungkin di store yang dekat dari kita, terus kita langsung upselling ke yang di atasannya gitu sih Kak, biar langsung ditindaklanjutkan lebih cepat sih. Langsung dilaporkan biar Biar tidak mengganggu dalam benar, kerja. biar kendalanya Iya. gitu biar cepat selesai gitu sih Kak. Paham. Untuk pertanyaan ketiga ini mengenai material ya Kak. Untuk bahan baku apa saja yang biasanya digunakan? Kalau bahan baku pastinya ini apanya dulu ini? Untuk Rotinya dulu gitu. Iya. Ini kan spesifiknya kan lapis. Iya, Iya, paling dikenal. Paling dikenal kan rotinya. Pastinya kan ada kayak tepung gitu Kak sih. Oh Kak? ya, semacam seperti itu kan ya. Dan mungkin saya kurang tahu juga ya karena kita kan cuma FL aja gitu ya, bukan untuk bagian produksinya gitu sih Kak. Berarti bahan bakunya itu memang basic buat Pembuatan kan roti, biasa itu. benar. Cuman mungkin ada rahasia tersendiri untuk biar Iya. lebih enak. Iya. Setiap produksinya. Pasti dong. Iya. Salah satu strateginya. Untuk pertanyaan kedua, untuk penyimpanan apa kayak semacam apa ini? Lapisnya Jajan-jajan. ya. Kan itu ada expired-nya. Benar, dari expired itu gimana? Kan ada suhu apa gitu. Ada sih kebetulan kalau rotinya kita itu
ada expirednya pastinya ada ya. Kalau misalnya pengawet kita memang nggak ada. Kalau misalnya di ruangan memang 3 sampai 4 harian. Kalau misalnya masuk kulkas bisa nambah 3-4 harian lagi gitu sih. Jadi lebih enaknya masuk kulkas aja. Oh, berarti kalau semisal ya, Mbak Ya. di sini itu ada roti yang dimana tidak ada yang beli, misal kayak gitu. Benar. Masalahnya kayak gitu ya. Mm-mm. Nah, itu bakal dimasukin ke freezer atau Bukan sih, bagaimana? enggak Bukan. sih. Kita tarik, kita bagikan ke orang biasanya. Kita retur. Oh, Jadi enggak dijual lagi. Kalau kita jual lagi rasanya enggak enak, menurunkan ini Iya, dong. kualitas. Ah, benar gitu. betul. Lanjut. Selanjutnya untuk metode. Untuk metodenya, kira-kira ya Mbak ya, di Ya. sini tuh ada aturan apa yang harus dilaksanakan? Kan karena kita kan perlu strategi dalam pemasaran, semisal Benar. kayak menyambutnya atau bagaimana seragam atau bagaimana. Lebih tepatnya kita paling utama sih penampilan kita dan penampilan toko sih Kak. Kita juga ada SOP yang harus 5R. 5R itu maksudnya kayak membersihkan rak, kita harus nyapu, kita harus apa segala macam. Karena yang memang dari awal dilihat sama orang kan yang pertama toko kita rapi apa enggak gitu kan, bersih apa enggak. Yang kedua kemungkinan kita gimana stylingnya, terus kita gimana penampilannya itu kan mendukung buat produksinya kita sih Kak. Karena setiap apa yang Benar. dilihat pasti dinilai ya. Benar. Bagaimana sistem waktu? Sudah jawab ya tadi ya? Iya, sudah. Iya, sudah. Mungkin langsung lanjut aja. Untuk ini untuk masalah money atau keuangan. Ini bagaimana sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan? Jadi kan itu kan nanti kan ada mungkin barang-barang yang gak laku, itu apakah akan merugikan juga? Tapi apakah maksudnya tuh kualitasnya tetap sama? Kita mempertahankan kualitas. Dengan harganya mungkin dinaikkan, itu kan juga. Oh Jadi gitu. kan Kalau misalnya kita biar nggak terlalu rugi, biasanya kita kalau misalnya H-2, H-1 kita itu ada promo Kak. Promo yang lebih lama, lebih tinggi. Tapi kalau misalnya udah nggak promo, kita retur, kita kalau masih layak kita kasihkan ke orang, kalau nggak layak kita buang. Oh, Gitu. dipertanggungjawabkan ya. Benar. Jadi gimana kita harus mempertahankan ini gimana ya bisa. Kalau bisa dijual ya kita jual. Kalau misalnya kita nggak bisa dijual terus nggak layak ya kita tarik. Oke. Terus selanjutnya pertanyaannya selanjutnya itu margin. Kayak setiap penjualan mungkin ada rata-rata marginnya. Kisaran berapa? Kisaran penjualan setiap harinya rata-rata paling sedikit mungkin 3 juta. Kalau paling sedikit ya, kalau Per hari? paling per hari itu kalau 1 bulan mungkin beda-beda ya. Kalau misalnya hari weekend, kalau hari-hari tertentu kayak entah hari libur long weekend itu kan biasanya rame sih Kak. Jadi kita nggak tentu sih, paling sedikit memang segitu sih. Paling sedikit sih. Paling sedikit ya. Oh ya, tambahan dari saya untuk quality controlnya itu setiap pagi atau setiap mau buka dan setiap mau tutup apa yang rutinan dilakukan Kak? Pasti update stok per setiap jam. Ada setiap jamnya kita update di grup kan ada loh. Itu diupdate di grup. Setiap bulannya kita ada SOP kayak ngecek expired untuk UMKM yang lain-lainnya gitu pasti ada. Tapi itu di setiap hari atau? Setiap hari. Oh, setiap Pasti hari. setiap hari. Soalnya kan roti ya. Bener. Rawang pendek jangkanya. Lanjut. Mengenai hambatan. Nah, biasanya kakak itu merasa hambatan apa yang pernah terjadi di sini? Ada sih. Mungkin customer yang rewel ya. Susah itu. Susah. Berarti pihak konsumennya Bener. Tapi Nah, gimana kan kita kan harus it's okay lah ya. tetap harus Menjamu. Bener. Misalkan hambatan dari produknya sendiri, mungkin dari pas waktu dari pabriknya turun ke sini, ya mungkin ada ada yang rusak berapa- atau bagaimana gitu. Itu enggak sih Kak. Enggak. berarti aman ya. Aman sih. Berarti yang Aman. benar-benar hambatan itu ya memang konsumen seperti itu ya. Ya konsumen juga iya. Kalau misalnya penjualannya lagi sepi juga iya gitu sih. Kira-kira kayak apa yang dilakukan dari pihak UKM ini untuk bisa misalnya kan tadi hambatannya sepi seperti itu. Nah, itu biasanya apa yang dilakukan biar Biasanya meningkat kembali? kita ini sih Kak,
membagikan brosur. Kita bagi-bagi brosur, terus kita lebih up untuk kontennya kita, store-store mana yang sepi, terus produk-produk mana yang sepi kita up lagi. Itu sih. Berarti yang sepi kita angkat untuk dipublikkan Benar? biar orang-orang melirik ke sana. Benar, benar. Ada lagi mungkin? Sudah? Sudah. Sudah cukup. Terima kasih atas kesempatan wawancaranya, Kak. Oke, sekian dari kami. kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan